Hai, kembali lagi bertemu dengan saya, Eko Panjaitan. Saat ini saya ingin bercerita tentang pandangan saya soal pilkada yang akan kita hadapi di bulan 11 nanti. Kalau tidak salah di bulan 11 kan. Jadi saya melihat ini, saya melihat lewat beberapa perdebatan perdebatan seperti debat gubernur Jakarta, terus debatnya gubernur di Sumatera Utara, terus ada juga beberapa debat ini bupati. Jadi saya menilai sebenarnya saat ini kita benar-benar krisis seorang pemimpin yang berkualitas. Ya, saya bukan mau bilang bahwa calon-calon kepala daerah saat ini yang sedang bertarung semuanya tidak berkualitas, begitu ya. Tetapi saya melihat secara keseluruhan, dan ini penilaian saya, saya berhak memberikan penilaian seperti apa. Teman-teman juga berhak, kalau kalian mau protes silakan. Ya, penilaian saya seperti tadi, saya melihat bahwa Indonesia krisis akan pemimpin yang berkualitas. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena sebenarnya ini bisa juga karena terkait dengan Pilpres kemarin, dan juga melihat track record mantan pemimpin kita, terkhusus pemimpin kepala daerah. Coba teman-teman lihat sejenak ke belakang gitu, kepala daerah kalian mulai dari kepala desa, ya mungkin dari yang terkecil RT, RW, kepala desa, terus camat, bupati, wali kota, gubernur. Coba teman-teman seperti saya di Medan lah, di Sumatera Utara, itu gubernur kami itu periode keberapa itu ya, kalau tidak salah itu 3 tahun, periode 3 kali berturut-turut, itu gubernur semua ketangkap karena korupsi. Nah, di daerah yang lain pun bahkan lebih parah ada kan, sudahlah korupsi, dinasti politik lagi, dan banyak sekali persoalannya gitu. Jadi dengan melihat gitu ya, cuma melihat aja sih kan, saya hanya melihat dari media sosial, menonton di YouTube, terus baca-baca program-programnya para calon kepala daerah sekarang ini. Bagi saya nggak meyakinkan gitu. Bagi saya nggak begitu meyakinkan. Saya bukan menjengkal ya, cuman memprediksi aja, cuman melihat dari sebelum-sebelumnya, kayaknya saya langsung berpikiran begini, ini bakalan sama juga dengan yang sebelumnya gitu. Nggak ada yang yang benar-benar meyakinkan dan mewakili rakyat, mewakili kepentingan rakyat. Itu kayaknya nggak ada. Semuanya karena ada kadang sosok yang sederhana gitu kan, tapi kita curiga karena partai yang mendukungnya selama ini cukup banyak masalah. Ini contoh misalnya seperti di Pilpres kemarin, ada banyak orang yang suka kepada Pak Ganjar, tapi karena didukung oleh PDIP mereka tidak memilih, kan kira-kira begitulah. Jadi di beberapa daerah terkait pilkada nanti ada banyak yang begitu juga. Ada yang suka sama sosoknya, tetapi
sama partainya tidak suka. Karena apa? Ya karena kan takutnya yang sosok yang kita sukai ini akan menjalankan kepentingan partainya. Kan karena yang terlihat selama ini kan begitu kan. Baik itu presiden, bahkan sampai paling bawah gitu. Semuanya menjalankan kepentingan apa ya? Bisa kita bilang kepentingan kelompoknya, kepentingan partainya. Dan ini sebenarnya bukan rahasia lagi kan. Ini bukan rahasia lagi. Saya masih ingat videonya Bambang Pacul misalnya. Bambang Pacul ya. Yang dia pernah rapat DPR. Kalau tidak salah itu ketika rapat DPR dengan Kemenkumham. Waktu itu masih siapa wakilnya Pak Ganjar, Pak Mahfud MD. Terus ada pembahasan entah tentang apalah gitu kan. Terus datang Bambang Pacul, Bapak ini Bambang Pacul bilang, kalau kami ya iya aja katanya. Kami oke aja dengan program ini katanya. Tetapi ya kalau sudah ketua kami, dia bilang kan, kalau nggak salah itu sebenarnya bilangkan Ibu Megawati lah. Karena itu kan pimpinan partai mereka. Bapak Bang Pacul ini dari PDIP. Kalau tak salah dia ibaratnya kesannya begitulah. Kalau kami ya setuju aja dengan program ini. Tapi kalau sudah pimpinan kami nelpon kami terus bilang, Bambang Pacul ini harus seperti ini gitu. Ya mereka katanya nurut juga gitu. Mereka bakalan tunduk sama atasan mereka gitu. Jadi bisa kita katakan kalau rakyat pengennya katakanlah misalnya seperti perampasan undang-undang perampasan aset yang korupsi gitu kan. Semua rakyat kan pengen kali ini sebenarnya ada. Bahkan kalau bisa hukum mati koruptor kan. Tetapi misalnya kalau sudah masyarakat ini sepakat ataupun harus ini jadi gitu kan. Terus kita usulkan ke DPR. Nah, DPR juga setuju. Tapi kalau ketua partai mereka, pimpinan mereka tidak setuju, ya ini bisa jadi batal gitu. Kan kira-kira begitulah apa yang dimaksud oleh Bambang Pacul sendiri. Jadi ini juga keresahan saya sebenarnya soal pilkada nanti. Takutnya ya para calon-calon ini sekarang hanya jadi boneka partai ataupun apa ya, atau ya menjalankan kepentingan koalisi yang mendukung dia kan. Lagi kalau udah sampai ada 2-3 partai bersekongkol untuk mendukung salah satu paslon, makin banyak lagi kepentingan yang akan dia perjuangkan nanti gitu. Nah, makanya saya setuju sebenarnya. Saya setuju dengan bahkan kalau boleh sampai di tahap pilpres pun sebenarnya harus ini jangan lagi, kalau bisa peraturannya diubah. Kan peraturan kita saat ini kan yang mencalonkan yang mau jadi calon presiden dan wakil presiden itu harus lewat partai. Juga ada ambang batasnya yaitu 20%. Nah, saya sangat setuju kalau ini dihapus supaya calon-calon independen itu bisa naik gitu. Calon-calon yang kita inginkan bisa naik, karena miriplah seperti di pilkada saat ini gitu, yang akan kita lakukan atau kita lalui nanti di bulan 11. Kalau ada calon pemimpin gitu ya, ada sosok yang katakanlah tegas, sangat berkarakter, berwibawa gitu kan, pasti ini sosok yang nggak akan didukung oleh partai-partai. Iya kan, sosok-sosok yang begini kan nggak disukai oleh partai, apalagi dia jujur, apalagi dia mau membukakan hartanya, dia mau melaporkan segala kekayaannya. Yang sosok begini pasti akan dijauhi gitu. Nah, kalau kita pengen
memajukan ini kan, maksudnya biar kita bisa memajukan ini nggak perlu ada partai gitu ya. Untuk apa ini ada partai kalau nggak bisa kita mencalonkan yang bagus gitu. Karena pastikan ya ini sudah apa ya, sudah penilaian umum bahwa partai-partai pasti apa ya, mengusung kader mereka yang memang bisa taat kepada partai kan. Nggak salah sih taat kepada partai gitu, tapi kalau sampai mengutamakan kepentingan partai daripada kepentingan rakyat, ya itu salah kan. Karena ketika kader ini bisa jadi pemimpin, jadi sebenarnya kan pemimpin rakyat, bukan pemimpin partai. Dan dia digaji rakyat, bukan digaji partai kan. Nah, itu sih yang apa namanya, yang aku resahkan di pilkada nanti, melihat calon-calonnya misalnya ya yang petahana tetap dia mencalonkan diri, kita nggak tahu apa tujuannya. Misalnya Pak Edi lah, Pak Edi di Medan, Sumatera Utara, di periode pertama dia didukung PKS, terus sekarang dia didukung PDIP. Itu kan, ini kan sebenarnya bukan membingungkan, tapi jadi tanda tanya sebenarnya apa sih tujuannya begitu kan. Masa sih cuma apa ya, nggak ada kepentingan di sana gitu kan. Terus lawannya Pak Bobi yang dimanapun dia belum bisa apa ya, bahkan masa jabatannya di wali kota Medan pun belum selesai gitu, dan masih banyak pekerjaan dia di sana gitu kan, tapi sudah langsung melompat. Nah kan kita bisa kayak menilai, melihat soalnya tujuannya apa, apakah hanya sekedar meraih jabatan ataupun ya sekedar naik kelas gitu, tapi bukan kepentingan utamanya adalah rakyat gitu kan, bukan karena diinginkan rakyat begitulah. Begitu juga dengan seperti di Jakarta juga kan, sampai Pak Ridwan Kamil melompat dari Jabar ke Jakarta. Terus ada banyak sih. Terus kalau kita menonton debatnya juga justru kayak komedi jadinya. Kayak lucu-lucu aja gitu kan. Ada yang pengen, yang motivasinya apa, misinya pengen mengubah dari padi katanya jadi beras. Itu kan lucu kan, itu kocak gitu. Pokoknya ada banyak lah kalau kalian menonton perdebatan, jadi kayak apa ya, ya cuma sekedar formalitas aja jadinya, bukan ya gimana ya, cuma hanya pengen formalitas, pengen yang penting debat deh gitu. Karena sepertinya yang saya lihat debat ini nggak cukup berpengaruh gitu, karena bisa jadi memang kan ibaratnya seperti pilpres kemarin, apapun sebenarnya hasil perdebatannya kayaknya nggak bakalan berpengaruh gitu kepada dukungan terhadap mereka, karena sebelum debat aja pun kelompok-kelompok ini sudah menentukan dukungannya, ini bakalan kesini, ini bakalan kesini, ini bakalan kesini. Jadi sebenarnya debat ini apa dibilang, kayak ajang mencari kejelekan ini sih, kejelekan setiap pasangan lah, setiap paslon gitu. Sepertinya nggak cukup berpengaruh lah dukungan publik terhadap paslon setelah debat ini. Bahkan bisa kita katakan sejelek apapun paslon waktu debat, ya kalau memang dukungan tidak banyak sama dia akan tetap menang gitu. Makanya kita kadang heran kan kalau misalnya kita suka misalnya menilai, kalau masih misalnya menilai ada seorang paslon debatnya kayak jelek kali lah gitu kan, pasti ada yang komen kalau masih menang ini nggak tahu lagi gimana rakyatnya kata, tapi tetap aja menang gitu. Karena ya itulah yang sangat membingungkan gitu. Nah, tapi menurut saya ada hal yang mendasari ini semua, yang menurut saya setelah saya renungkan gitu kan, terus saya
ada baca-baca buku tentang kepemimpinan. Kenapa gitu ya? Kenapa pemimpin kita itu ataupun calon pemimpin kita sekarang ini nggak berkualitas? Ada banyak sebenarnya faktornya gitu, tapi hal dasar menurut saya dari yang saya renungkan dan saya pelajari, hal dasarnya sebenarnya karena orang-orang yang menjadi pemimpin ini ataupun calon-calon pemimpin sekarang ini, rata-rata mereka sebenarnya tidak punya kualitas menjadi pemimpin. Ngerti nggak? Mereka sebenarnya tidak punya kapasitas menjadi seorang pemimpin. Jadi mereka ini menjadi pemimpin ya karena keinginan mereka sendiri. Mereka pengen jadi pemimpin gitu kan. Terus mereka punya akses seperti didukung partai-partai. Terus mereka juga punya uang. Jadi dana untuk kampanye nggak susah. Dan untuk mendaftarkan diri ke partai pun ada modal gitu kan. Lalu ya bisa jadi karena mereka merasa adalah orang baik, orang yang dikenal di sekitar mereka, jadi mereka percaya diri gitu. Memang ini perlu, semuanya ini perlu gitu kan. Tapi hal dasarnya yang nggak dimiliki mereka adalah karakter. Jadi karakter seseorang pemimpin itu sebenarnya yang pertama yang harus kita cari tahu sebenarnya, yaitu adalah karakter kepemimpinan. Di mana karakter kepemimpinan ini sebenarnya bisa kita katakan yang seperti integritas. Dia adalah orang yang jujur, terus dia tidak ada korupsi, baru dia seorang yang rendah hati, dan dia adalah orang yang suka melayani gitu. Nah, menurut saya ya, harusnya para pemimpin kita ini sadar akan hal itu gitu. Jadi ketika mereka pengen mencalonkan diri, sebelum mereka dipilih rakyat gitu kan, mereka ini harus sadar sebenarnya bahwa yang memimpin ini kan kesadaran dirinya, bukan karena didorong-dorong orang, bukan karena ya dipuji-puji orang gitu, tapi ini akan kesadaran kita sendiri gitu. Kita layak nggak jadi pemimpin gitu. Jadi gimana kita caranya biar sadar gitu? Ya kita pertanyakan gitu. Aku ini orangnya gimana? Aku ini orangnya jujur nggak gitu? Aku ini orangnya suka bohong nggak? Aku ini sebenarnya suka melayani atau dilayani nggak? Kalau kau orangnya sukanya dilayani, ya kau nggak cocok jadi pemimpin kan, kira-kira begitu. Karena kita kesal kali ketika dibilang begini. Ya kan nanti rakyat yang memilih gitu. Padahal sebelum dia dipilih rakyat kan ada proses semuanya gitu. Nah makanya sayang sekali ketika sebelum dia dipilih nggak begitu ketat gitu prosesnya. Kita kan misalnya kayak pilpres kemarin lah, kan cuma yang dilihat kan usia, yang penting usianya 40 tahun. Boleh sebelum 40 tahun, nggak berumur 40 tahun, yang penting dia punya pengalaman jadi kepala daerah gitu kan. Terus berkelakuan baik, tidak narkoba gitu kan. Kan semuanya ini menurut saya ini bisa diatur. Surat berkelakuan baik kan biasanya kita beli dari polisi kan, biasanya kita surat kesehatan tidak narkoba biasanya kita ini dari puskesmas kan, dari rumah sakit gitu. Tetapi seperti yang saya bilang tadi itu, karakter itu kan nggak bisa dibeli. Ini murni adalah dibentuk oleh diri sendiri, dibentuk oleh komunitas, dibentuk oleh pengalaman. Nah, di sini harusnya kita ketat gitu. Kita harusnya di sininya fokusnya gitu. Karena kalau udah tinggal kalau soal surat berkelakuan baik segala macam itu udah hal yang receh gitu, itu nggak terlalu rumit lah gitu. Tetapi soal menilai ini, hal-hal dasar ini yang paling sulit. Di sini orang buta gitu, nggak memperhatikan ini gitu. Padahal ini yang paling utama gitu. Misalnya gini lah,
kita misalnya pengen melamar di sebuah perusahaan gitu, kita pengen menjadi apa ya, jadi admin gitu kan, admin di perkantoran, kan ada kriterianya kan, berupa skill seperti misalnya menguasai Excel, menguasai Microsoft Word, terus ya menguasai segala macamnya lah yang berkaitan dengan admin gitu kan. Nah, ini kan biasanya ada dibuat nih kriterianya begini gitu kan. Kalau kita pengen perusahaan kita ini maju, ya kita pasti harus mencari yang sesuai dengan yang punya skill ini kan. Tapi kalau kita perusahaannya kita pengennya mundur, atau kita ini karena anggota keluarga kita yang melamar kan, walaupun dia nggak memenuhi gitu, terus kita iba, akhirnya kita terima sehingga perusahaan pun nggak berjalan dengan sewajarnya gitu, ya begitulah jadinya. Nah persis dengan ini gitu kan, kalau kita merasa ya yang penting dia baik gitu kan, sekalipun dia nggak punya kualitas gitu, yang penting dia baik, terus dia mau ini kasih uang waktu serangan fajar gitu, ya kualitasnya yang bakalan begitu, bakalan kacau kayak sebelumnya kan. Ini sih menurut saya. Jadi kembali lagi saya bilang tadi, ya bagaimana caranya ini supaya terjadi gitu kan, karena ini nggak ada dikedepankan oleh partai ketika merekrut kadernya, ketika mencalonkan kadernya. Bahkan ada kadernya yang bermasalah, yang mungkin pernah terkait kasus gitu, tapi tetap didorong, berarti mereka nggak memperhatikan ini kan. Dan juga KPU mungkin juga yang sebagai apa namanya ya, tempat untuk mendaftar, nggak memperhatikan ini juga. Ya memang kembali kesadaran diri gitu kan, karena ini kan kesadaran diri. Menjadi pemimpin kan kesadaran dirinya, bukan halusinasi, bukan sedang bermimpi gitu, enggak kan, ini kan kesadaran diri gitu. Makanya aku mencari ada nggak ya kira-kira calon pemimpin yang dia sudah dipilih partai, dia sudah didorong orang banyak gitu kan, terus dia bilang begini, saya nggak mau maju karena saya tahu kok kemampuan saya di mana, saya nggak bisa menjadi pemimpin gitu. Saya rasa orang seperti ini di Indonesia ini nggak ada. Kayaknya kalau ada pun kayaknya ini nggak tahu, ini belum kelihatan gitu. Ini yang saya cari sebenarnya, ada nggak kira-kira orang politikus ini yang ketika dia dicalonkan dia nggak mau karena dia sadar dia nggak mampu gitu. Yang ada apa coba? Yang ada rebutan, pengennya dialah yang didorong, dia yang ini segala macam, dia pengen di nomor satu kan. Oh tunggu ya, lagi sholat.